Baik, perkenalkan nama saya Marisa Balsala, NIM dari 216301, mahasiswi Teknik Pertambangan Perminyakan, jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Papua. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul analisis kestabilan lereng menggunakan metode rock mass rating atau singkatannya RMR dan slope mass rating atau SMR untuk menentukan faktor keamanan lereng pada tambang TUF Desa Cendirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana di sini permasalahan dari jurnal ini di mana pada daerah tersebut Desa Cendirejo ini melakukan tambang TUF, di mana tambang TUF ini menggunakan lereng, di mana lereng di sini dekat dengan pemukiman daerah yang sangat berdampak. Oleh karena itu dilakukanlah suatu penelitian kestabilan lereng pada daerah tambang tersebut. Nah, di sini judulnya yaitu menggunakan dua metode yaitu RMR dan SMR. Di sini untuk menganalisis suatu lereng menggunakan dua metode tersebut itu dapat dijabarkan. Untuk metode RMR ini data-data yang digunakan atau data yang diambil untuk menunjang dalam penelitian atau menganalisis menggunakan metode RMR ini itu dengan metode scanline, jarak antar diskontinu, kondisi airnya. Nah, itu adalah data untuk menganalisis menggunakan metode RMR. Dan kalau untuk data penunjang untuk analisis SMR yaitu menggunakan strike, arah kemiringan atau deep direction, bidang kontinu. Itu adalah data-data penunjang untuk menganalisis dengan metode SMR. Di mana pertama yang digunakan pertama sini hasil untuk metode RMR yaitu jarak spasi, ukuran strike tip, kondisi kekar. Sini adalah data-data yang sudah diambil. Untuk infonya lagi, ini datanya pada jurnal ini dibilang bahwa datanya diambil, penelitian dilakukan secara pengambilan data lapangan secara langsung di lapangan. Ini adalah data-datanya untuk RMR. Ini adalah gambar lereng penelitian dengan garis diskontinu. Ini adalah tabel strike di bidang kekar pada lapisan pertama. Informasi lagi bahwa di sini pada lereng ini terdapat 5 lapisan. Jadi per lapisannya itu dihitung tiap-tiap kekar atau diskontinu masing-masing dengan metode scanline. Ini adalah tabel-tabel per lapisannya. Baik. Di sini geometri lereng. Lereng ini diambil lapangan berupa asimut lereng, deep direction, kemiringan atau slope, tinggi lereng dan lebar lereng. Nah, untuk geometri lereng ini, data ini digunakan untuk analisis longsoran atau perhitungan tadi SMR. Nah, di sini juga dari data-data atau pengambilan data di lapangan ini mereka mengambil sampel untuk melakukan uji fisik dan uji mekanik. Sini geometri lereng, tinggi lerengnya 21, lebar lerengnya 30, kemiringan lereng 86, strike
atau dip lereng N200 derajat E sampai 68 derajat. Dip direksennya N290 derajat E. Di sini adalah hasil uji sifat fisik pada sampel batuan. Dapat dilihat pada tabel juga hasil uji sifat fisik pada lapisan ketiga, 4 sampai ke 5. Tinggi ada kuat tekan dalam PA dan MPa. Baik, di sini pembobotan nilai Rockmans rating. Di sini dapat di penyesuaian menguntungkan untuk dalam pembobotan atau nilai RMR ini dibuat juga per lapisan dari lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, 4, dan lapisan 5. Dari perhitungan RMR sini pembobotan kelas massa batuan pada 5 lapisan ini rata-rata mempunyai massa kelas batuannya itu batuan baik. Baik, selanjutnya analisis kinematika. Nah, analisis kinematika ini menggunakan bantuan software DIPS 7.6 dengan 3 bidang kontinu J1, J2, dan J3. Nah, di sini pembobotan atau nilai SMR ini menggunakan software slide. Nah, di mana di sini pembobotan atau nilai dari SMR ini untuk menentukan tipe longsoran yang terjadi pada lereng tersebut. Baik, ini juga adalah hasil dari datanya SMR-nya. Nah, pemodelan lereng. Sekarang pemodelan lereng ini dibantu menggunakan software slide 6.0. Nah, pada nilai total RMR ini menggunakan kelas baik. Nah, klasifikasi yang tadi sudah dihitung pada pembobotan batuan. Dari hasil SMR tadi didapatkan bahwa tipe longsoran pada lereng tersebut adalah longsoran bagi dengan bobot massa lerengnya 79, klasifikasi kelasnya 2, deskripsi baik, kestabilan lerengnya stabil, kemungkinan bentuk longsoran blok batuan. Nah, sini kesimpulannya bahwa pada suatu lereng sikap pembentukan terjatuh berwarna krim, struktur masif, krim, lerengnya ini berupa uni aksial dengan data-data yang sudah diolah. Nah, sifat fisiknya, nilai kohesi sudah dikasih ke dalam, dan UCS-nya adalah uji sifat fisik dan mekanik. Ya, perlu diketahui dari hasil review saya di sini kesimpulannya atau tahapan dalam penentuan suatu masalah di mana masalah dalam jurnal ini dimulai dari tambang tuf yang dimana dalam tambang ini menggunakan suatu lereng. Nah, lereng ini dianalisis guna mencegah terjadinya hal yang tidak baik karena tambang ini berhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat. Nah, untuk menganalisis lereng ini perlu diambil data lapangan berupa data kekar, data sifat fisik batuan, deskripsi batuan di lapangan, menghitung kekarnya dengan metode scan lain. Nah, dari data-data lapangan yang sudah diambil bisa kita olah untuk dianalisis menjadi 2 metode. Yang tadi metode RMR dan metode
SMR, di mana metode RMR ini untuk mengetahui jenis batuan atau pembobotan batuan pada lereng tersebut itu baik atau tidak. Nah, itu untuk menentukan, itu juga bisa menentukan nilai FK atau bisa dibantu dengan menggunakan metode software slide di mana FK-nya itu berapa. Kita dapat menentukan menggunakan metode RMR dengan nilai-nilai yang tadi, dari sifat fisik, yang diskontinu, yang diolah. Nah, kalau untuk metode analisis SMR sendiri itu digunakan alat software bantuannya itu berupa software DIPS, di mana software DIPS ini untuk menentukan tipe longsoran di sini. Untuk menentukan tipe longsoran yang terjadi pada lereng tersebut. Kalau untuk RMR untuk menentukan nilai SK dengan bantuan software slide pada lereng yang sudah desain ini. Nah, di sini. Dan hasil dari nilai FK pada lereng ini itu FK-nya 4,7. Dapatkan sangat baik. Baik, sekian dari review jurnal saya. Selamat malam dan salam jumpa, salam sehat untuk kita semua.